Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan membahas materi PPKN pada bab 1 unit 1 yang membahas tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Nah, pada bab ini membahas asal-usul dan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia dirumuskan melalui pemikiran dan perdebatan panjang oleh para pendiri bangsa. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama, peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Nah, jadi Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Para pendiri bangsa pada saat itu saling bahu-membahu mengusulkan ide mereka tentang dasar negara. Namun, ada beberapa tokoh yang akan dibahas pada kali ini. Di antaranya ada Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo, serta Muhammad Hatta sebagai tambahan. Yang pertama ada Soekarno. Soekarno memberi nama idenya sebagai Pancasila atau 5 dasar. Berikut merupakan 5 usulan Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Bangsa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang. Bangsa Indonesia yaitu kebangsaan yang bulat. Ketika semua elemen bersatu dalam negara Indonesia, saling bersatu dan menjadi dasar yang satu. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Internasionalisme harus berakar pada nasionalisme, sehingga terbentuk beberapa komunitas dengan moralitas yang berbeda-beda dari setiap negara. Namun perbedaan itu jangan sampai membuat kita berpercaya. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Negara Indonesia adalah milik semua warga bangsa Indonesia. Segala hal atau masalah yang terjadi harus dimusyawarahkan secara demokratis agar muncul kesepakatan untuk menyelesaikan masalah itu. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yaitu kemakmuran yang harus bisa dinikmati seluruh warga Indonesia, atau berarti tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Yang kelima, ketuhanan. Setiap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yaitu ketuhanan yang toleransi dan menghormati agama lain. Gagasan ini diambil dari kebiasaan masyarakat Indonesia dahulu. Lalu Soekarno juga mengusulkan Trisila lalu Ekasila jika Pancasila dirasa kurang cocok. Yang kedua ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyuguhkan 5 usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Berikut penjelasannya. Pertama ada peri kebangsaan. Peri kebangsaan yaitu suatu paham yang berkaitan dengan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Yang kedua, peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan menjelaskan tentang humanisme atau kemanusiaan dan internasionalisme bagi seluruh bangsa. Selanjutnya yang ketiga, peri ketuhanan. Jadi, makna peri ketuhanan ini adalah bahwa bangsa Indonesia yang merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, dasar ketuhanan ini sudah mencerminkan bangsa Indonesia sejak dahulu. Lalu yang keempat ada peri kerakyatan. Peri kerakyatan yaitu baiknya hubungan pemimpin dengan rakyatnya apabila pemimpinnya bijaksana sehingga permusyawaratan perwakilan bisa terwujud dengan baik di Indonesia. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Konsep kesejahteraan rakyat bisa juga dimaknai sebagai keseluruhan usaha-usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya adalah tokoh yang ketiga, yaitu Supomo. Berikut merupakan usulan beliau. Yang pertama, persatuan. Persatuan yang dimaksudkan oleh Supomo adalah persatuan hidup antara pemimpin dan rakyatnya. Karena hal itu, pejabat adalah pemimpin berjiwa rakyat dan memegang teguh persatuan dalam masyarakat. Selanjutnya yang kedua, yaitu kekeluargaan. Kekeluargaan yaitu sikap tidak individualisme. Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia saling bersaudara antar sesama, agar tidak mudah terpecah. Lalu yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Dalam pergaulan sosial, memiliki kewajiban untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin. Batin mencakup agama, keyakinan, atau kepercayaan. Lahir berarti hal-hal tampak, ragawi, dan fisikal. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, musyawarah.
Menurut Supomo, pemimpin negara Indonesia hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya agar tercipta pertalian antara pemimpin dan rakyat. Selanjutnya, yang kelima, keadilan rakyat. Setiap pemimpin harus bertindak sesuai prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Supomo menganjurkan bahwa masyarakat negara ini mempunyai rasa cinta tanah air, ikhlas, berbakti pada negara, dan takluk kepada Tuhan. Supomo mengedepankan konsep negara integralistik yang mengutamakan persatuan dan kekeluargaan, serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Tokoh selanjutnya adalah Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas dua dasar. Pertama, berkaitan dengan moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Muhammad Hatta lebih memilih negara demokrasi dibanding negara totaliter. Nah, teman-teman tahu nggak sih persamaan dan perbedaan rumusan yang merumuskan dasar negara yang tadi sudah dijelaskan? Jadi, persamaan rumusan yang merumuskan dasar negara yaitu sama-sama memiliki tujuan yang sama dan semua memiliki gagasan yang bersifat nasionalisme. Dan perbedaannya adalah cara pandang tokoh memaknai Pancasila dan pengubahan kata dalam Pancasila supaya dasar negara Indonesia dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi subbab yang kedua yaitu dinamika perumusan Pancasila. Dalam perjalanannya, perumusan Pancasila melewati berbagai rintangan dalam bidang keagamaan dan lain sebagainya. Salah satu contohnya yaitu tentang 7 kata dalam Rembule dan Piagam Jakarta, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi hal itu membuat beberapa pihak merasa keberatan. Akhirnya pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, dihapuslah 7 kata tersebut demi menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya, ada pertemuan 5 tokoh membahas dasar negara. Jadi, beberapa bulan sebelum penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta, pada akhir Mei 1945, terjadi pertemuan 5 tokoh di rumah Muhammad Yamin. Kesimpulan dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa gagasan. Yang pertama, ketuhanan, diambil dari sifat-sifat dan kebiasaan bangsa Indonesia sejak dulu yang sudah mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga Indonesia khususnya harus berkemanusiaan, tentunya harus adil dan dilaksanakan dengan adab yang baik. Yang ketiga, gotong royong dan musyawarah mufakat atau perwakilan, yaitu sikap tolong-menolong yang sudah ada di Indonesia sejak dulu serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Selanjutnya, ada 2 pandangan tentang hubungan agama dan negara. Yang pertama, nasionalis sekuler, dan yang kedua, nasionalis Islam. Jadi, nasionalis sekuler yaitu kelompok yang menginginkan Indonesia tidak berdasarkan pada agama atau tidak menjadikan agama sebagai patokan dalam bernegara. Sedangkan nasionalis Islam yaitu kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan Islam, karena menurut kelompok ini, Islam bukan saja mencakup moral, tetapi berkaitan juga dengan politik. Nah, jadi itu dia penjelasan materi PPKN pada bab 1 unit 1. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Mohon maaf juga apabila di video terdapat kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.